Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya cintai seluruh siswa-siswi SMK Marifah Gumung kelas 11 khususnya. Jumpa lagi, kita lanjutkan pembahasan materi tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Ya, kemarin kita sudah menjelaskan tentang isi Al-Quran, juga sudah nama-nama lain Al-Quran yang sudah dijelaskan kemarin. Nah, sekarang itu apa? Keistimewaan Al-Quran. Apa ya? Keistimewaan kitab suci Al-Quran sebagai berikut. Pertama, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Jadi itu sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Itu yang pertama. Karena Al-Quran adalah petunjuk dan juga rahmat akan sebuah keindahan syariat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebagai informasi kepada setiap umat bahwa Nabi dan Rasul terdahulu mempunyai syariat, aturan, dan caranya masing-masing dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Memang ada perbedaan tata cara antara Nabi Rasul terdahulu dengan Nabi Muhammad SAW di dalam tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak akan berbicara apa saja syariat-syariatnya. Jadi yang jelas di Al-Qur'an ada informasi, ya kan, informasi kepada setiap umat bahwa Nabi dan Rasul terdahulu mempunyai syariat, ya kan. Itu yang kedua. Yang ketiga, Al-Quran sebagai kitab suci terakhir dan terjamin keasliannya. Karena Allah sendiri yang akan menjaga Al-Quran. Jadi tidak ada yang bisa mampu menandingi atau mungkin menyimpangkan, itu tidak ada. Jadi yang keempat, Al-Quran tidak dapat tertandingi oleh ide-ide manusia yang ingin menyimpangkannya. Tidak mungkin. Al-Quran dibelokkan, kalimatnya, redaksinya diubah, satu huruf pun itu tidak akan mampu, pasti akan ketahuan. Jadi itu yang keempat. Yang kelima, membaca dan mempelajari isi Al-Quran merupakan ibadah. Itu baru membaca, mempelajari, belum mengamalkan. Tapi membaca dan mempelajari isi Al-Quran merupakan bentuk ibadah. Nah, ini harus jangan disia-siakan untuk mempelajari, membaca setiap hari, ya kan, mempelajari isi Al-Quran, karena itu ibadah, jangan pernah kita sia-siakan. Umat Islam wajib mengimani dan mempercayai isi Al-Quran, karena Al-Quran merupakan pedoman hidup umat manusia. Kita tidak boleh ragu dengan isi yang terkandung di dalam Al-Quran, karena tidak ada keraguan, la raiba fi. Terlebih lagi pedoman hidup umat Islam. Apabila kita tidak mengimani dan mengamalkannya, kita termasuk orang-orang yang ingkar atau bisa jadi kafir. Cara mengamalkan isi Al-Quran adalah dengan mempelajari cara belajar membaca, mengaji, baik melalui iqra, qiraati, atau yang lainnya. Kemudian mempelajari artinya, menganalisis isinya, dan mengamalkan ajaran-ajarannya yang terkandung di dalam Al-Quran. Inilah keistimewaan Al-Quran yang perlu kita ketahui bersama-sama. Jangan sia-siakan Al-Quran, mari kita perlakukan sebagai kekasih kita. Karena Al-Quran ini akan menuntun kita ke jalan kebenaran dan akan menyelamatkan diri kita. Mulai sekarang, mari kita gali potensi-potensi
materi kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran. Terima kasih, barangkali ini bermanfaat dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang ahli Quran. Kita akhiri dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.